Mana ada kepala daerah mendatangi langsung, inisiatif langsung pergi ke KPK. Bener Bang. Kebanyakan itu malah menghindar supaya tidak diperiksa KPK. Tapi ini anehnya KDM. Bisa-bisanya dia pergi mendatangi KPK. Jangan terlalu visioner lah kayak gini. Bener. Kasihan kepala daerah yang lain. Kasihan yang kepala daerahnya lagi sibuk ngupas buah mangga. Bukan cuma mangga, buah naga, pisang, melon, durian, semuanya dikupas. Ono Surono itu sempat komentarin soal potongan 1,7 triliun bantuan itu loh Bang. Betul. Yang ada ke yang dipotong sama Kang Deddy ke kabupaten dan kota. Nah, si wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat si Ono Surono ini dia bilang kalau dipotong kayak gini itu bisa mengurangi kualitas dan kuantitas Ono nih. Layanan publik gitu kan. Terus dia minta ya Bangke itu tadi dibalikin lagi ke 1,7 triliun. Vlog. Yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Betul. Karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun. Benar. Kecuali SPJ. Shock dong mereka sekarang, panik dong. Gak ada lahan basah lagi nih. Oke, selamat datang di channel Raka TV. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan mencoba update lagi mengenai Kang Deddy Mulyadi yang kemarin datang ke kantor KPK. Gile. Kan biasanya pejabat-pejabat ya yang ditangani sama KPK, di OTT sama KPK. Tapi sekarang KPK didatangi sama Kang Deddy Mulyadi. Emang gak ada takut-takutnya nih orang nih. Buat apa takut kalau nggak salah ya kan? Betul. Ngapain sih Bang KDM ke kantor KPK? Nih langsung aja kita lihat videonya. Kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Batiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, mengerealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan. Bagus nih, keren ya. Kata Pak Deddy dia mau merealokasi atau efisiensi anggaran guys. Dari belanja-belanja pemerintah yang tidak penting gitu ya menjadi penting. Keren. Ini pasti anggota DPRD yang kemarin walk out dan antek-antek ya gitu ya. Wah pasti panik ini. Waduh belum balik modal ini gimana nih. Yang sabar ya Pak ya. KDM pemimpin aneh. Kok aneh Bang? Lihat ini. Aneh-aneh lagi dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kenapa tuh? Bisa-bisanya beliau mendatangi KPK untuk audiensi atau konsultasi terkait anggaran. Mana ada kepala daerah mendatangi langsung, inisiatif langsung pergi ke KPK. Bener Bang. Kebanyakan itu malah menghindar supaya tidak diperiksa KPK. Betul. Tapi ini anehnya KDM. Bisa-bisanya dia pergi mendatangi KPK. Tolonglah KDM. Jadi kepala daerah itu jangan terlalu inovatif. Jangan terlalu visioner lah kayak gini. Bener. Kasihan kepala daerah yang lain. Kasihan yang kepala daerahnya lagi sibuk ngupas buah mangga. Bukan cuma mangga, buah naga, pisang, melon, durian, semuanya dikupas. Aduh. Siapa itu ya? Kepala daerah Zimbabwe. Mang Ono makin jauh dari Liga Jawa Barat setelah kemarin dia walk out dengan geng PDI-nya itu. Ya ini kan aneh. Dan banyak warga Jawa Barat meminta dia untuk tidak kembali ke DPRD karena tidak ada gunanya untuk kepentingan warga Jawa Barat. Sekarang Kang Deddy Mulyadi mau coba geser anggaran dan memastikan anggaran itu untuk kepentingan seluruh warga Jawa Barat, terutama rakyat miskin. Betul. Ya, kerennya lagi, Kang Deddy minta KPK memonitor langsung pergerakan APBD Jawa Barat. Nah, semakin jauh dan hibah kita ini, aduh. Kata Kang
Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, KDM, masa baju aja dibeliin sama negara? Emangnya Bapak anak yatim? Seperti biasa, salam APBN, ambil positif, buang negatif. Kalian udah lihat videonya Kang Deddy Mulyadi yang ini belum? Nih videonya yang ini. Maksud pakaian dinas ya Pak? Kita drop ya Pak? Iya, nggak usah. Kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim lebaran. Bener. Duit anggaran baju saya hapus, masukin jadi pendapat, jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus, jas hapus. Kalau nggak karena Kang Deddy nih, gue nggak bakal tahu tuh kalau anggaran pejabat tuh sebanyak itu. Gue juga nih ya sebagai orang awam, gue baru tahu ternyata kalau baju, jas, sepatu pejabat-pejabat itu dari anggaran APBN atau APBD. Gue juga baru sadar ternyata kita sebagai rakyat tuh ternyata kita tuh kaya, kita tuh nggak kismin, kita tuh nggak kere. Buktinya kita tuh bisa beliin baju-baju seragam pejabat-pejabat tuh bisa. Sedangkan orang tua anak sekolahan di luar sana itu kerja pontang-panting beli seragam sekalipun sekolahnya gratis. Lah kita yang di sini beliin baju-baju seragam pejabat, nggak tahu tuh sampai daleman-dalemannya juga apa bagaimana, nggak tahu, nggak Iya jelas aja Mbak, kita beliin sempaknya sekalian ya. Sebutin nama siapa namanya KDM. Kang Deddy, kata saya Maya, jangan semua-muanya ini dibongkar ke netizen, ke masyarakat. Jangan dibongkar, nanti kita semuanya jadi pada tahu gimana ini, jadi pada tahu dapur-dapur pejabat segala macam. Jangan Kang, ntar Kang Deddy lagi yang kena, Kang Deddy lagi yang dilaporin, Kang Deddy lagi yang dihujat dan segala macam. Aduh Kang, kata saya mah jangan kejujuran. Tapi ya mau gimana ya, namanya orang kalau udah jujur mah jujur-jujur aja. Kalau kata Menkes Pak Budi Gunadi ya, orang yang pendapatannya 5 juta itu nggak cerdas, nggak pintar, dan nggak sehat. Beda sama yang gajinya 15 juta. Lah ini pendapatannya 25 juta, seragam dibeliin sama negara. Coba, Pak Menkes bilang kalau gaji 15 juta itu berarti pintar, cerdas, dan sehat. Iya, saking cerdasnya tuh pada korupsi. Kurang cerdas apa itu? Hah? Tapi nggak juga sih kalau korupsi dibilang cerdas. Kalau cerdas kan nggak ketahuan. Tapi kan ini ketahuan, berarti belum cerdas juga. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Untung ada KDM yang membongkar semuanya, yang ngasih tahu rakyat segala sepatu, baju, sempak dibeliin sama rakyat. Ya Allah. PDIP marah ke Gubernur Jawa Barat karena jatah proyek-proyek anggarannya dipangkas oleh Deddy Mulyadi. Oh, yang kata si Ono yang 1,7 triliun itu ya? Ono Surono itu sempat komentarin soal potongan 1,7 triliun bantuan itu loh Bang. Betul. Yang ada ke yang dipotong sama Kang Deddy ke kabupaten dan kota. Nah, si wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat si Ono Surono ini dia bilang kalau dipotong kayak gini itu bisa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan publik gitu kan. Terus dia minta ya Bangke itu tadi dibalikin lagi ke 1,7 triliun. Nah, kata dia ini juga dia bilang ini itu sebenarnya udah diomongin panjang loh dari 2024. Jadi ini anggaran 2025 yang udah dibahas sebelum Kang Deddy ini menjabat. Dari gubernur sebelumnya. Iya, jadi udah diomongin sama DPRD Jabar, udah sama PJ Gubernur Jabar yang waktu itu Bey Mahmudin, sama Pak Bupati dan Wali Kota. Jadi dia minta itu dibalikin Bang. Oh, kenapa ya? Itu dibalikin. Dibalikin. Padahal kan maksudnya kan karena memang kebijakan Pak Prabowo ada efisiensi ya Bang. Betul. Mungkin Kang Deddy Mulyadi juga nih efisiensi gitu. Ya udah 1,7 jadi 500 miliar aja deh gitu. Sakit hatinya numpuk juga kali karena ya. Dipotongnya tiba-tiba juga nggak mengikutkan DPRD. Terus akhirnya jadinya ya sebagaimana DPRD kan akhirnya ngungkit-ngungkit tuh. Ini kan buat kepentingan masyarakat, buat kesehatan, buat layanan publik, segala macam lah, pertumbuhan ekonomi gitu. Yang keluar cuma PDIP kan? PDIP aja. Bentar. Tumen, ini orang bener nih Tumen nih. Biasanya salah jalan dia nih. Kenapa nih sekarang nih? Senyum-senyum aja ya. Pokoknya sebelum Kang Deddy klarifikasi soal apa yang dia omongin pas tanggal 7 Mei itu yang dianggap melecehkan, mencederai itu legislatif. Kita nggak mau nggak mau ikut rapat. Jangan baper. Dan ini jadinya nunjukin bahwa bener yang kayak Kang Deddy bilang ya, jadi PDIP ini kayak mau menang sendiri Bang. Karena gini, rakyat tuh kan rakyat Jabar terutama ya tahu bahwa Kang Deddy ini dia udah ngelakuin banyak kebijakan yang pro sama rakyat. Terus tiba-tiba PDIP ucuk kritik dari kursi dewan yang empuk itu. Specifically netizen ini marah sama Ono Surono. Suryono, siapa namanya? Ono Surono bener kan? Ono Surono. Kita mulai curiga, jangan-jangan nih selama ini DPRD itu sangat powerful untuk mendikte
Mendikte gubernur. Mendikte jalannya pemerintahan. Jadi dia mendikte misalnya anggaran, mendikte harusnya uang ini dipakai buat ini, buat ini, buat ini, gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba datang si Bapak Dedi ini yang bilang bahwa lambat kerjanya kalian ini. Rapat 1, rapat 2, rapat 3. Kebanyakan anggaran rapat ini. Salah satu persoalan para wakil rakyat ini adalah memang dia udah digaji besar. Noi, gerak penonton. Saya duga sih angka gaji bukan gaji pokok tapi penghasilan dia ya setiap bulan ya. Bukan karena dia korup nih, bukan karena ngambil dari mana-mana. Itu udah 100 juta. Kurang apa sih kalian punya gaji 100 juta? Bener. Ada juga gak sih artis yang emang udah pernah bilang kayak gitu ya? 100 jutaan gitu. 100 jutaan ya. Nah tapi itu dianggap belum cukup. Ya. Karena itu dia mencari sumber-sumber penghasilan yang lain. Antara lain dengan kerjasama dengan orang-orang yang akan menjadi vendor project-project. Bener. Ngerti gak? Ngerti. Ya. Merancang program bersama-sama pemerintah. Itu sebetulnya sudah dirancang nih. Oh sebentar, kayak ini ya guys, salah satunya project patung gitu ya. Yang padahal nih 50 juta aja bisa bikin patung sebagus patung biawak di Wonosobo ya. Itu gak sih kayak dinaikin anggarannya padahal patungnya jelek gitu ya. Nanti yang akan kita bangun nih tahun 2026 gitu ya, 2025 adalah nggak tahu apa jembatan yang panjangnya berapa kilometer gitu. Nah untuk itu sebetulnya mereka udah sepakat nih, nanti ada jembatan di daerah Ciwidey taruhnya atau Cilengsi atau apapun, dan nanti itu yang akan mengerjakannya adalah si Om Ade Armando. Om Ade Armando udah datang nih, tar gue ya kata si DPR aman. Oke. Nah nanti dia akan kerjasama dengan si pemerintah daerahnya. Oke. Tapi itu hanya bisa dijalankan kalau perancangannya dilakukan dengan cara seperti itu tuh. Kalau lewat DPRD. Kalau lewat DPRD atau DPR. Ya. Cabangan jadi banyak. Ya. Ini nggak salah, nggak cuma DPRD dan DPR-nya aja. Itu harus kerjasama dengan si pemerintah. Bareng. Ini yang sudah dipahami oleh orang seperti Dedi Mulyadi. Bener, DPRD Jawa Barat mikirnya Kang Dedi ngikut aja guys, nggak bisa apa-apa nih. Udah nggak apa-apa, kita aja yang bikin anggarannya, gubernur mah ngikut aja. Kita setujuin segini, anggarannya berapa triliun, pasti gubernur setuju. Ternyata kagak. Ternyata direalokasi ya guys ya. Shock dong mereka sekarang, panik dong. Gak ada lahan basah lagi nih. Hahaha. Efisiensi bukan potong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Korban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Betul. Karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun. Kecuali SPJ. Anggaran baju dinas gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu di baju dinas pejabat 150 juta lebih. Coba kita ulang. Anggaran baju dinas gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu dinolkan. Anggaran baju dinas gubernur. Kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar. Disisain hanya 700. Jadi hampir hilang hampir 40%. Oh saya nggak ada, saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Wih keren banget KDM ya. Ini pasti para warga Jabar bangga banget. Salut banget punya pemimpin begini guys. Mau tukeran nggak sama gue? Ya gubernur Lampung guys, saya tukeran lah. Lu yang nambah ya tapi. Apaan sih, dikira barang apa? Bercanda ya. Dr. Gamal sentil KDM 6 miliar untuk anak nakal. Lalu 650.000 anak yang tak sekolah mau dikemanakan? Kang Dedi ada yang nanya tuh, 6 miliar untuk anak nakal, lalu 650.000 anak yang tak sekolah mau dikemanakan, kata si Gamal. Kata si Gamal kasep-kasep tapi rada blakok juga. Boleh gak sih aku sebagai warga Jabar ngejawab pertanyaannya emang Gamal? Boleh ya? Iya emang Gamal. Kalau menurut aku,
6 miliar itu kecil untuk Kang Deddy. Bisa aja pakai uangnya sendiri. Betul. Tapi kan berpikirnya daripada uang yang 6 miliar itu dipakai korupsi, udah aja dipakai untuk biaya anak-anak nakal di barak. Ya kan? Ini aku punya sedikit cerita ya, Mang Gamal. Rumah yang aku tempatin ini dulunya itu adalah kebun rimbun banget. Asli rimbun banget. Lalu aku bersihkan. Ya tujuannya supaya bersih kan. Pas saat proses pembersihannya itu, banyak banget hewan yang keluar. Cacing, ada ulet, ada kodok. Semakin kebunnya bersih, semakin banyak banget hewan-hewan yang menjijikan tuh keluar. Ada kalajengking, ada ular, ada tikus. Otomatis aku harus membasmi hewan-hewan menjijikan itu. Supaya rumah aku nantinya bersih, bebas dari hewan-hewan yang menjijikan. Tapi ini bukan perkara kebun ya. Ngerti tuh? Ngerti meren, nanya ngerti. Mantap nih perumpamaan ibu nih, keren nih. Makin banyak aja ya rakyat kita yang pintar-pintar guys, yang lebih pintar daripada pejabatnya. Gokil. Kamu yang pangletikna, ceritakan pengalaman di sini. Kamu nakal apa sebelum masuk ke sini? Hari ini kamu sudah sadar atau tidak? Siap, sadar. Baheula bangor naon? Siap, ya orang. Nah sekarang mau balik sekolah lagi nggak? Siap, mau. Sekolahnya di mana? SMP Pacaranggan. Kelas berapa? Kelas 8. Mau sekolah lagi nggak? Siap, mau. Mau naik kelas nggak? Siap, mau. Mau tawuran lagi nggak? Siap, tidak. Kamu senang di sini apa senangnya? Siap, makan. Apalagi senangnya di sini? Siap. Olahraga. Olahraga. Main bola suka? Suka. Makan sate nggak di sini? Siap, makan. Daging ayam makan nggak? Siap, makan. Minum susu? Siap, minum. Telur? Siap. Tidur nyenyak nggak? Siap, nyenyak. Punya teman nggak? Siap, punya banyak. Bahagia nggak? Siap, bahagia. Oke, kalau bahagia kamu nggak pulang. Oke. Nah kemudian apa yang kamu sedih di sini? Siap, kangen orang tua. Mana orang tuanya? Siap, itu. Ini ibunya, sok ngomong. Ini kan berdiri ibunya. Oke. Yang berhak mendidik di rumah itu adalah ibu dan ayahnya, bukan tentara. Kenapa ibu nggak sanggup? Ya, cuma karena ikut tawuran aja. Oh, ikut tawuran. Ya artinya kan ibunya susah nasihatin. Oh, minta maaf sama ibu kamu. Ya. Minta maaf sama kamu. Vlog. Siap. Ya, bisa dibilang program membawa anak nakal atau anak bermasalah ke barak militer ini bisa dibilang sukses ya guys. Tapi harapan gua nih ya, ke Kang Deddy Mulyadi yang bakalan menjadi contoh buat pemimpin-pemimpin lain gitu ya. Harapan gua nggak cuma anak yang bermasalah doang yang dibawa ke situ, Pak. Anak baik juga harus dibawa ke situ, Pak. Biar mereka senang, Pak. Kalau bisa para suami-suami yang nakal, yang sering begadang, yang sering pulang malam ya, Pak ya, dibawa juga ke situ, Pak. Biar istrinya senang, Pak. Ya, ini suasana pagi-pagi anak kita sekolah kebangsaan di jenderal kita. Widih. Terima kasih dikasih Pak. Seragam loh Supportnya guys. anak-anak Jawa Barat. Siapa? Ini ingat Bapak waktu pendidikan dulu ya? Iya, yang nakal akan menjadi perwira pada akhirnya. Mantap. Gokil. Keren. Ini tidak menutup kemungkinan ya guys ya. Mereka lulus dari sekolah pasti pengen jadi tentara nih. Bisa jadi nih. Oke, segini dulu aja videonya. Gimana pendapat kalian semua? Coba komen di bawah, kita sharing-sharing ya. Sampai jumpa di next video.